Assalamualaikum teman-teman. Dah. Kita nyari posisi dulu. Gimana puasanya teman-teman semua hari ini? Puasa hari pertama di bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar dan banyak hikmah yang kita dapat sampai nanti akhir puasa Ramadan, sampai masuk bulan Syawal. Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim, di ngode semesta kali ini aku alhamdulillah berkesempatan ngobrol sama temen aku. Jadi dia ini adalah salah satu mahasiswa di program studi pemikiran politik Islam. Terus dia ini mahasiswa semester 6 sama kayak aku, angkatan 18 juga. Dan juga kebetulan dia aktif banget nih di organisasi yang ada di kampus. Dan saat ini dia sedang mendirikan, atau barusan kemarin bukan pelantikan sih, lebih tepatnya peresmian komunitas seni lima rasa, kalau nggak salah namanya itu Selira, jadi seni lima rasa. Sebelumnya itu sepengetahuan aku namanya itu Sun, jadi Sun itu seni Usuluddin. Nah, di Usuluddin ini adalah salah satu fakultas di UIN Raden Inten Lampung, yaitu universitas di tempat aku kuliah. Namanya Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Jadi ada Fakultas Usuluddin itu, dia mungkin suka banget nih sama seni ya. Anjir, ketua DPR. Suka banget sama seni, jadi entah sih apa latar belakang dia, kenapa dia bikin komunitas seni ini. Nanti kita bakalan undang dia. Ini kayaknya dia belum on, kita tungguin aja ya. Ya Allah, panas banget. Ini gimana sih caranya? Wait. Si Malik kemana dia orangnya? Sebenarnya kita mulai jam 20.15, tapi halo, bangkit. Panas banget. Mana ya Malik ya? Alhamdulillah di puasa pertama ini lancar luncur. Buat kalian yang masih kuliah, semangat terus. Dan untuk kalian yang udah di rumah, selamat menikmati waktu bersama keluarganya di rumah. Pokoknya having fun lah buat kalian, berkah selalu. Gak ada kuota kali. Iya kali ya. Tapi tadi sih udah janjian sama Malik. Harusnya udah siap dianya. Tapi ini kok belum siap. Ya, Maliknya belum bisa join. Kita tunggu aja deh. Sebenarnya kita mulai jam 20.15. Berarti it's okay. Mungkin dia masih terawih ya. Aku alhamdulillah tadi terawih di kosan sendirian karena corona. Enggak, bukan karena corona sih. Sebenarnya musolanya tuh deket, cuman ya karena nggak enak aja. Bukan di rumah sendiri, bukan di kampung sendiri. Nunggu tuh nggak enak ya. Halo Diski Muhammad, ini Anggi. Halo Anggi, halo Imam. Yeah, only one person. Sambil menunggu Malik, mana kan Malik ini? Halo Lulu. Where is Malik? Halo Nigel. Nigel Novel Marisi Setanggang. Kita belum pernah ketemu ya sebelumnya. Jadi aku nggak tahu kamu yang mana. Mana Malik ini ya? Halo Pul. Thank you for joining
this live video. We are waiting for Malik, bukan Malika. Ini kayaknya sibuk banget deh doi ini. Ayo, Marta di mana? Aku masih di kosan nih. Di kosan dulu. Halo Kak Buyung, Bang Buyung. Nungguin si Malik karena dia narasumbernya mau ngobrol. Nggak bisa lagi sih, gimana ya Malik ini. Sebenarnya ini bukan konten yang serius-serius amat sih, karena aku gabut aja makanya ngobrol sama dia. Kebetulan Malik ini tuh sekenalnya aku sama dia, Malik ini adalah orang yang apa ya, happy virus juga. Jadi kalau misalnya ada dia itu suasana tuh jadi lebih cair, dan orangnya tuh nggak maluan, dalam artian dia ini pinter ngebawa suasana jadi lebih asik gitu. Jadi dari teman aku di organisasi, pertama ketemu Malik ini di salah satu organisasi ekstra di kampus, terus ngerasa cocok karena punya visi yang sama gitu. Jadi sama-sama ingin apa ya, dunia itu maksudnya sama-sama pengen kehidupan yang lebih baik gitulah, sama-sama mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Dan berlanjut kita juga ternyata suka daki bareng, suka ngedaki gunung, punya hobi yang sama di daki gunung. Terus akhirnya beberapa kali itu ngedaki gunung sama dia. Gunung pertama itu yang aku daki bareng sama dia dan kawan-kawan itu adalah Gunung Seminung. Itu pertama kalinya ngedaki bareng dia, dan emang anaknya itu asik banget, vibes-nya tuh beda gitu. Kalau misalnya ada dia tuh apa ya, asik aja gitu. Makanya ketika aku bilang bukan masalah kemana kita pergi, tapi dengan siapa kita pergi. Nah, ini cocok banget sama Malik karena Malik ini adalah salah satu teman yang emang bisa bikin suasana itu jadi lebih asik gitu. Dan kemarin juga waktu naik gunung kedua sama Malik itu kebetulan ada Kak Buyung nih, Buyung Nasution. Orangnya juga asik, Kak Buyung ini ya, temannya Malik juga. Jadi aku ngerasa teman-temannya Maliknya ternyata emang asik-asik gitu. Jadi makanya Malik juga kayaknya jadi orang yang asik dan pinter ngebawa suasana jadi lebih santai, enjoy, dan nggak ngebosenin lah pastinya. Ditambah aku orangnya kan ternyata apa ya, susah gitu kalau ngobrol sama orang baru. Kalau nggak cocok itu yang males gitu. Nah, Malik ini nggak gitu. Jadi Malik ini orangnya tuh asiknya tuh, ya dia mau sama siapa aja pasti sok ngasih, ngalir aja gitu. Jadinya seru lah kalau punya teman kayak dia. Jadi ngerasa butuh orang-orang kayak dia gitu kan. Kita coba undang Malik lagi ya. Bukan Malika. Ya Allah Malik, please come on, let's join. Nah, gunung kedua itu kemarin ke Raja Basa. Raja Basa apa Tanggamus ya? Oh, Raja Basa. Ke Raja Basa tuh sama Malik dan kawan-kawan juga. Di Raja Basa itu lumayan sih, nggak terlalu susah treknya. Cuman pas bagian, karena kebetulan kita tuh lagi dapet apa ya, cuacanya hujan, terus dapet ini siapa? Malik, come on, di mana? Cuacanya hujan, terus jadi kita lama banget tuh nyampe puncak itu. Jadi pas udah maghrib malam itu masih di trek yang jurang-jurang gitu kan. Nah, di situ serunya itu uh, Malik itu pokoknya dia langsung gercep gitu. Dia kan jiwa kepemimpinannya juga tinggi nih ya. Dia gercep ngebagi apa, ngebagi posisi gitu. Jadi kebetulan tuh perempuannya cuma ada aku, Mbak Devi, Mbak Isna, Mbak Hanisa. Nah, empat kan, sedangkan laki-laki itu lumayan banyak. Jadi dibagi gimana caranya perempuan ini tetap stay safe, dan yang laki-laki itu tuh ngejagain gitu. Iya, Raja Basa. Kabuyung. Gimana ya Malik ya? Bukan Malika. Duh, Malik kemana sih? Oh. Tapi setelah dari Raja Basa itu nggak naik-naik gunung lagi, dan akhirnya aku nyari teman lagi. Nggak sih, karena dia juga sibuk. Nah, sibuknya dia ini ternyata dia
dia bikin komunitas seni, ngebangun sebuah komunitas di mana itu di dalam itu orang-orang yang interest sama seni, baik itu seni musik, seni seni apa lagi itu ya namanya, uh, sastra, terus apa sih, lukis ya, seni lukis atau gambar-gambar, terus seni apa sih, tari juga, dan teater kalau nggak salah. Pertama kali opening itu kan namanya masih Sun tuh, di fakultas aku tuh namanya masih Sun, Seni Usuludin. Itu peminatnya langsung langsung banyak. Iya mungkin ya, mungkin masih terawih dia. Peminatnya langsung banyak, dan kerennya Malik ini tuh langsung apa ya, bisa ngedirect orang-orang sebanyak itu buat bikin pameran. Kalau nggak salah sempat bikin pameran di fakultas, dan itu sukses sih karena banyak yang nonton. Terus yang ditampilkan juga apa ya, sudah mewakili apa arti dari seni itu sendiri. Dia mulai sibuk ini, jadi aku sama dia udah jarang komunikasi lagi. Aku ngedaki gunung ya udah sama teman-teman yang baru lagi. Dia sibuk sama komunitasnya, dan makanya sekarang aku mau ngajak dia ngobrolin tentang seni itu. Jadi kenapa sih dia milih seni untuk dijadikan komunitas itu kan. Tapi setahu aku emang dia juga hobi banget bikin doodle art. Dia jadiin itu bisnis. Try to be patient when we are waiting Malik. Aku telepon dulu ya. Apa kita tunggu nanti mulainya, nunggu Malik saja? Or oh, udah bosan nih aku nunggu. Halo Sofyan. Kita masih nunggu teman ngobrol aku di sesi ngode pertama, ngode semester yang pertama ini. Malik unable to join. Sebenarnya aku tuh selain sama hal-hal kayak gini tuh aku tertarik untuk ngobrolin apa ya, sex education, karena sebenarnya hal itu tuh important banget kan untuk dibahas, tapi kayak ternyata masyarakat Indonesia tuh, terutama lingkungan sekitar aku tuh, masih yang terlalu tabu untuk ngebahas itu. Padahal penting banget dari kecil itu kita ajarin sex education, karena kan apa ya, itu tuh bekal juga, jadi bisa meminimalisir terjadinya pelecehan seksual kayak pemerkosaan, terus pelecehan seksual itu, terus apa ya, seks komersil kayak gitu. Cuman emang masih takut-takut karena kalau untuk sex education ini nggak semua orang bakalan open minded kan. Gitu. Malik, where are you? Bukan Malika. Kayaknya anaknya ini tidur. Apa dia masih makan buka puasa? There is too many. Sebenarnya apa ya, ngode semesta ini tuh udah lama banget pengen aku jadiin itu apa ya, uh, obrolan yang cukup serius dan intens per minggunya. Cuman buruknya aku adalah aku kemudian banget. Konten apa nih Pul?
sex education itu sebenarnya penting banget, cuman saat ini tuh masih takut-takut mau ngebahasnya karena jadi tadi kan kayak kita ngomongin apa ya, lo ngomongin, tapi nggak tahu sih kalau gue sama teman-teman gue sih, kalau misalnya gue lagi ngomongin haid atau PMS itu masih yang biasa aja, kayak ya udah itu normal gitu kan. Kayak misalnya dibilang ke gue, ke teman cowok gue, sorry ya gue lagi haid, gue lagi PMS, itu nggak terlalu ini. Dulu ada zaman gue apa ya, SMA apa ya, di lingkungan itu tuh masih masih kayak gue kalau ngomongin PMS sih apaan sih gitu, mereka tuh ngerti kayak ya apaan sih PMS itu diomongin, padahal itu normal kan, karena setiap manusia berjenis kelamin perempuan itu pasti bakalan ngalamin PMS. I can find him, where is Malik? hmm, ini kalau sampai jam ini aduh Malik gak ada, I don't know aku mau bahas apa di IGTV kali ini. Ya inilah suka dukanya bikin konten pertama kali. Tabu, iya tabu, masih terlalu tabu untuk dibahas. Halo Hozin, ini kita masih nungguin ini kita narasum kita, kemana ini Malik ya. And how love that Duh gila, ini aku kalau udah bad mood susah lagi nih. Maliknya lama banget. Dan Malik ini adalah salah satu teman yang sering banget bikin aku bad mood, karena dia ini nih walaupun sevisi sama aku, tapi dia suka orang yang tiba-tiba dadakan gitu. Aku kan orangnya terorganisir banget ya. Kayak misalnya hari ini mau gini ya, I must I must done gitu. Maksudnya harus ngelakuin hal itu. Bukan tipikal orang yang tiba-tiba mau kesini hayu gitu. Tapi sesekali pernah. Cuman aku tipikal orang yang benar-benar terorganisir gitu. Nggak bisa nggak tahu Malik yang mana nih deh. Aku bukan tipikal orang yang ih apa ya tiba-tiba jadi, itu nggak gitu gitu. Jadi semuanya harus terencana. Sedangkan Malik ini orangnya tuh dadakan hayu meluncur. Nah dia ini sering bikin aku bad mood karena dia kayak gitu tuh, suka dadakan. Sering berseberangannya sama Malik sih hal itu aja. Kalau selebihnya yang lain aman-aman aja. Bukan Malika, ini aku nunggu dah lama. Malik di mana dirimu? Seharusnya sudah dari tadi kita ngobrol sama Malik, tapi ini kayaknya dia masih taraweh atau mampir kemana atau ah dari tadi orang-orang udah keluar masuk, Malik masuk aja belum. Aku sampai kehabisan topik, mau ngomongin apa lagi, ngomongin Malik udah, ngomongin fakultas aku udah. Oh iya, kalau di fakultas aku itu ada beberapa jurusan, itu jurusan aku sendiri psikologi Islam, terus ada jurusan Malik pemikiran politik Islam, ada tasawuf dan psikoterapi, ilmu Al-Quran dan tafsir, ada akidah filsafat Islam, terus ada studi agama-agama, ada sosiologi agama, udah itu sih. Nah kebetulan aku di psikologi dan Malik ini di pemikiran politik Islam. Jadi Malik ini anak politik ya, nggak tahu sih kenapa dia anak politik tapi tertarik untuk bikin komunitas seni. Dan Ade ini kalau nggak salah masuk ke komunitas seninya juga deh, Ade Feni. Ya kan, deh? Ini masih join nggak di sini, Ade? Ada nggak? Halo Kak Andre, apa kabar?
Ya mama aku cuma nyapa-nyapain orang doang. Maliknya nggak tahu kemana. Bukan Malika, where are you? We are waiting for you. Ya semoga udah join dong Malik. Gak kasihan sama temennya. Ami tolong teleponin Malik dong. Kemana nih sahabatmu satu itu? Aku mulai bete. Bisa nggak lah bikin nggak lanjut? Terus ngobrolin apa ini? Ngobrol sama siapa? Halo Adi. Kalian yang udah join dari tadi, so sorry karena harus nunggu lama banget. Ini aku coba, gue pada nunggu Malik. Ya sama, gue juga. Nih, gue juga nungguin Malik dari tadi. Ini Maliknya belum datang. Apa Ami mau jadi gantinya Malik? Oh my god, Maliknya nggak bisa join. Bukan Malika. Kemana Malik ini ya Allah? Tak membalas pesan Om Maliknya. Iya, Malik ini kemana ya? Masa iya masih? Dari tadi udah pada keluar masuk, sedangkan obrolan belum dimulai dan sekarang udah jam 20.23. Kayaknya bakalan di reschedule deh. Tapi sayang banget. Aku udah lumayan rapi. Panas. Di kosan tuh sebenarnya ada kipas, tapi ini aku keluar kamar di ruang tamu. Halo Alip. Duh Malik, come on. Aku udah kehabisan topik untuk ngomong. Kalau diem aja juga lucu. Udah taraweh dong. Aku udah taraweh. Alhamdulillah. Siapa pemain bola nasional? Ini Pamungkas. Nanti nyanyi dong. I want you to take me home, I'm falling. Let me alone, I'm rolling. Losing control, body and soul. Nothing for sure, I'm already yours. Malik, I'm Abdul Malik. I don't know where are you. Udah banyak yang join dari tadi keluar masuk. India aja nggak bisa. Take me home, I'm falling. Aku tuh lebih suka nyanyi lagu Inggris tapi pakai suara anak kecil. Kayak misalnya lagunya siapa sih Ardhito Pramono yang judulnya I Just Couldn't Save You Tonight. Tuh. Karena Malik sama Andre di mana Kori? Lihat nggak? Kalau bisa bilangin dong, come on. Malik baru selesai sholat. Oh, baru selesai sholat. Oke, alhamdulillah. Makasih Ade, ya Allah, aku terharu banget kamu ngebagiin hubungin dia. Halo Malik, finally you are here. Ya Allah, laptop udah dari tadi. Oke, aku langsung ini ya. Langsung aja. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu akhirnya hadir juga. Dan aku gak jadi bad mood. Ayo Malik, terima requestnya. Om Malik datang. Kayaknya ada semangat banget. Aduh, Maliknya mana? Ayo Malik, come on. Take me home, I'm falling. Love me alone, I'm running. Losing control, body and soul. Mind to for sure, I'm already yours. Kok
nggak diterima-terima sih Malik? Maliknya mana sih? Malik, where are you? Kok nggak bisa? Ayo, tinggal di ACC itu guys. Biar tadi kita coba ngomongin kamu. Udah bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum Abang Malik. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tim Efta. Aduh, lama banget kita nggak ketemu ya. Gimana kabarnya? Gimana puasa Wah, pertamanya? lancar banget. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Allah, aku deg-degan banget. Tadi aku kira nggak jadi nge-live-nya. Gue Baru udah selesai bete. sholat. Di sini 23 rakaat Berapa soalnya. rakaat? Oh, pantas. Lumayan. Mm-mm. Pasti capek. Gak ding ya, ibadah nggak boleh ngeluh capek ih, Mefta ini. Oke, Dasar. tadi pakai apa? Buka puasa pakai apa nih? Pakai apa sih? Kayak ondel-ondel apa ya? Mantang ungu itu loh, buatan ibu. Oh, apa ya namanya? Apa ya? Bola ubi. Bola-bola. Nah, bola ubi. Ya, benar. Oke. Mm-mm. Salam ya nanti buat Mak sama Abah. Udah lama nih aku nggak ke rumah semenjak Mainlah ke corona rumah. ya kan. Pasti jadi tanyain sama bapak. Insya Allah. Iya, ih, kangen banget ngobrol sama Abah. Gimana nih aktivitasnya selama di rumah? Fine-fine Jarang aja di rumah. kah? Jarang di rumah. Wah, oh iya kan kemarin baru ini ya peresmian Selira. Aku ucapin selamat dulu buat Abang Malik. Aku selamat atas resminya. Apa sih bukan resminya ya? Selamat atas Ya, berdirinya Selira, komunitas Selira. Boleh diceritain dulu nggak sih Selira ini apa? Karena kan tadinya setahu aku Selira hmm? ini namanya Sun ya. Sun Ya kan benar. Seni Usuludin. Nah, terus bisa Hmm. berubah jadi Selira ini gimana ceritanya? Ya, jadi memang sebenarnya Selira Stun itu udah mau ganti nama itu udah lama sih. Mungkin bisa dikatakan Mm-mm. setengah perjalanan Stun. Kan Stun ini udah berdirinya setahun lebih ya, setahun lebih dari tahun Mm-mm. 2019. Nah, pas udah tahun Iya. 2020 itu udah emang mau ganti nama karena makin banyak mahasiswa dari fakultas lain Usuluddin gitu. Stun itu kan artinya Mm-mm. panjangan dari seni Usuluddin, ya kan? Nah, Uh-uh. berhubung banyak dari anak-anak dari fakultas lain kayak syariah, tarbiyah, dakwah, febi, bahkan adab juga ada. Itu Mm-mm. ya apa ya? Kayak kurang pas gitu nama seni Usuluddin gitu. Karena orang taunya Mm. pasti itu Usuluddin itu fakultas Usuluddin tok gitu. Jadi hanya fakultas Mm-mm. Usuluddin orang taunya. Makanya kadang kalau orang dari fakultas lain itu dia ngomong gini, Kak, boleh nggak sih ikutan di seni Seludin? Apa boleh apa dari fakultas lain ikut di situ? Nah, jadi pasti timbul pertanyaan itu. Itu Pak pertanyaan paling banyak itu dari mahasiswa dari fakultas lain gitu. Nah, jadi itu sih yang nggak buat kenapa mau ganti apa harus ganti nama gitu. Nah, makanya Mm-mm. alhamdulillah baru tercapai sekarang ini karena mencari nama itu sangat sulit Mm. sih. Gitu sih. Iya Nama yang bener. bakal apa ya berkepanjangan dan mempunyai makna yang lebih dalam gitu itu butuh pencarian dulu Terus gitu sih. selira ini artinya apa nih selira? Selira ini Oke. apa artinya? Jadi selira itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya badan ya bisa dikatakan jiwa juga kan biasa tuh orang Jawa halus tuh ngomong yang aku Oh terus iya ya, apa seliramu ya gitu ya. seliramu Seliramu. terus kalau Heeh. silar gitu. Nah, selira itu dari bahasa Heeh. Sanskerta yang artinya badan atau jiwa. Maksudnya apa? Selira, maksudnya jiwa atau tubuh ini, tubuh itu bahwa namanya komunitas, namanya satu organisasi itu tentunya itu eh, satu tubuh. Gini, dari selira ini maksudnya Gimana? satu tubuh tuh bahwa anggota selira ini itu bisa saling merasakan namanya di tubuh itu organ tuh pasti ada kepala, ada tangan, ada kaki dan sebagainya gitu, ada hidung. Dimana kalau misalnya kaki terluka
pasti juga semuanya itu bisa ikut merasakan lukanya itu sehingga bisa mengobatinya kayak gitu. Apabila kita lagi sedih, air mata jatuh, maka tangan yang mengusap. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar satu tubuh. Nah, nggak hanya di kata seliranya, lebih panjang dan lebih makna lebih dalam lagi ketika itu diperpanjang. Selira, seni lima rasa, singkatan dari seni lima rasa. Ah, Oke. seni Terus lima rasa, iya. Apa agak aja gimana? nih lima rasanya? Nah, jadi kan Enggak ada. Lima rasa ini apa aja nih? Maksudnya makna dari lima oke. rasa ini pasti ada ininya kan? Ya, Apa nih? benar. Jadi mungkin ya karena Mefta anak psikologi ya, mungkin tahu nggak rasa dasar yang ada di diri manusia ya. Tapi di sini yang diambil hanya lima rasa yang ada di diri manusia yang itu di takut, bahagia, marah, sama tenang. Jadi maksudnya Mm-mm. apa? Karena ini pengalaman ya, maksudnya ini pengalaman yang sudah dilalui anggota-anggota Stun lama, maksudnya pengurus anggota. Oh, Jadi lima rasa ah. itu yang sudah pernah ada, bahasanya sudah pernah terjadi di Sun gitu, suka duka, yang tenang, bahagia, marah, takut, terus sedih, itu sudah ada, udah dilewatin. Jadi dari lima rasa itu eh, kan menjadi satu tubuh gitu. Jadi apabila ada yang takut, kita bakal merasakan apa ya? Kalau merasakan takutan, tapi bukan ikut-ikutan takut, tapi merasakan bahwa eh, oh dia ini lagi takut. Gue anggota anggota selira ini lagi takut, maka gue merasakan ketakutannya sehingga gue bisa meredam rasa takutnya gitu. Kalau misalnya Hmm. lagi bahagia, ya kita juga ikut bahagia. Jadi intinya sama-sama apa ya, merasakan rasanya itu. Jadi sehingga selira ini maknanya satu tubuh gitu. Jadi gitu sih. Mm-mm. Dalam ya maknanya. Sumpah aku nggak kepikiran sih kalau misalnya selira itu dari bahasa Sanskerta yang artinya kalau misalnya di bahasa Jawa itu kan artinya dirimu ya, seliramu gitu. Apa arti kalau dari Selira. bahasa Sanskertanya itu tubuh, badan atau jiwa. Terus Iya. melambangkan juga kalau misalnya Sun ini sebelumnya sudah pernah ngelewatin apa perasaan-perasaan emosional termasuk dari perasaan sedih, takut, senang, bahagia, marah dan itu udah dilaluin sama semua kepengurusan baik anggota maupun pengurus di sebelumnya Sun ya dan sekarang jadi Selira. Ih, keren banget sih. Ini eh apa ya? Latar belakang kenapa Bang Malik ini mau bikin komunitas yang berbasis seni gitu. Karena kan sebelumnya Bang Malik juga ini kan suka wirausaha juga, jualan itu termasuk passionnya Bang Malik juga kan. Terus kenapa malah jadinya ke komunitas seni nih? Boleh diceritain nggak? Iya, ya. Jadi kalau saya ini emang orang yang banyak hobi sih. Banyak Ih, kesenangan semangat ya gitu. Bu. Jadi bisa dikatakan ya multi juga sih. Apa-apa suka bisa gitu kan. Mm-mm. Karena memang kebanyakan Asli hobi. lo itu multi talent banget. Tapi Iya, jadi akhirnya itu berujung ke seni itu gimana gitu loh. nah Gimana jadi ceritanya memang bisa? dari SMA itu sebenarnya emang udah suka seni, Mev. Dari SMA itu. Hmm, Ya kamu tahu Bayu dari lah. SMA. Ya, Bayu Ah kan. iya iya Dia iya. adalah partnerku Besti selama satu SMA. itu. Dulu pas itu Mm-mm. ngediriin di Rupa juga di sana di sekolah. Jadi memang karena hobi seni, ya, hobinya banget sih ke seni itu. Semester Itu satu kayaknya itu di belakang tuh ada hasil seninya tuh di belakang dirimu. Boleh ditunjukin nggak? Nah kan, hmm, doodle art dan lukisan-lukisan itu tidak diragukan itu lagi sih kenapa ngediriin seni ya. Oh, ini aku belum pernah ini lihat tuh yang itu. Aku bisa yang doodle-doodle aja kan. gimana? Yang itu tuh yang lukisan apa langit biru ya, yang kecil. Oh ini Nah, ini dia. pertama kali pakai cat warna sih, makanya langsung ditaruh. Ini pertama kalinya. Oh, pertama kali aja sebagus itu ya. Kayaknya aku Ada harus peres. belajar banyak. Harus ya. Tolong. Serius lagi. Serius. Oke, lanjut ceritanya tadi. Kenapa bisa punya keinginan jadi bikin komunitas seni? Oke, jadi memang karena memang benar-benar hobi seni. Terus pas Mm-mm. semester 1, semester 2 kan memang UKM seni itu udah gak ada gitu kan di apa UIN.
bukan nggak ada ya, dibukukan kalau nggak salah SBI dulu itu. Belum. Namanya dulu tuh SBI tahun 2015 kalau nggak salah saya dengarnya itu, kalau misalnya UKM seni itu dibukukan karena Iya, ya, terkenal. aku pernah dengar gitu. Iya. Nah, jadi kayak apa ya? Pas mas nyari UKM yang nggak ada, terus komunitas nggak ada. Dulu pernah pengen ikut di rumah film KPI itu di dakwah. Nah itu, Iya, iya. tapi di sana itu UKM fakultas. Jadi karena berhubung saya ini fakultas Usuludin, saya tidak dibolehkan gitu di situ. Oke lah. Jadi nyari lagi. Nah, ada UKM paduan suara, tapi saya sadar diri bahwa saya tidak bisa bernyanyi. Saya sama Pak. Nah, jadi Aduh, kok macet? em, lanjut lagi, terus nyari-nyari akhirnya karena emang saya nih tipe orang yang gue ini tipe orang yang kalau misalnya nggak ada ya so simple, kenapa nggak kita buat aja Keren ya, itu. Terus, ya, terus. kenapa nggak kita buat gitu, dan memang sesuai dengan moto hidup sih, karena yang moto hidup gue pernah sih sebenarnya dapat moto hidup ini gara-gara dulu pernah ikut satu jamaah gitu. Ya bisa dibilang kakak spiritual lah, salah satu kakak spiritual gue tuh, dia bilang kalau hidup itu seperti lebah. Kok seperti lebah? Kenapa lebah? Namanya dulu tuh Kak Khaironi namanya. Kata dia hidup itu seperti lebah. Kalau seperti lebah, memang maknanya apa ya? Kadang kita harus belajar dari hewan sih sebenarnya secara alami. Nah, lebah itu dia kalau misalnya berpijak ke bunga, dia di situ memberi manfaat, membantu penyerbukan, dan dia juga mengambil manfaat yaitu nektarnya kan untuk dijadikan madu. Nah maksudnya apa? Hidup seperti lebah. Dimanapun kamu berpijak, terus bermanfaat untuk orang banyak, tetapi kamu juga bisa mengambil manfaat dari yang kamu pijakan itu. Jadi intinya jangan pernah ambil yang buruk, ambil manfaat dan kamu memberikan manfaat di situ. Nah ketika gue ada di UIN dan gue ngelihat seni itu nggak ada, maka ya gue punya kemampuan di bidang seni, kenapa nggak gue buat? Dan alhamdulillah karena memang suka mentok sana sini juga, ikut organisasi ini anak itu, ya alhamdulillah punya manajemen organisasi keilmuan itu, ya cocok gitu. Ketika gue buat, alhamdulillah ternyata, Mev tahu nggak? Gue tuh nggak, sumpah itu gue nggak kebayang kalau misalnya yang daftar stun itu bakal banyak. Karena pertama kali malam itu kan seminggu tuh gue buat apa namanya nganu nama lah semuanya, pokoknya kayak persiapin itu buat pamflet sendiri lah, semua itu gue alami sendiri pertama kali ya. Itu ketika gue share ke grup, target gue cuma nggak muluk-muluk, nggak banyak, cuma 30 orang target gue. Dan ketika malam itu 50 orang yang daftar. Wah, itu pertama kali oprek. Iya, serius. Dan besoknya itu sampai sekitar 5 hari lah, itu udah 200 orang yang daftar. Itu berarti menandakan bahwa memang di UIN ini banyak yang suka seni gitu, banyak pencinta seni tapi tidak diwadahi gitu. Nah, jadi kayak mereka kayak gitu, sekalinya ada, boom, langsung banyak yang daftar. Itu sih. Dan ternyata mereka sebenarnya nunggu-nunggu ya. Iya. Tapi emang iya sih, aku juga kalau misalnya itu pasti bakalan join. Ya iya nih. Gitu. Jadi kemarin tuh aku ya pokoknya kayak seneng banget itu. Ya namanya seleksi alam ya, makin di sini ya berkurang. Kalau seleksi alam itu pasti sih ya, kalau seleksi alam. Gitu sih. Aku mau tanya lagi nih, jadi kan tadi berawal dari keresahan dan emang karena di kampus itu nggak ada UKM yang basicnya tuh seni dan menampung semua macam seni, semua mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat seni itu jadi nggak ada wadahnya gitu kan. Jadi makanya dirimu sesuai dengan moto hidupmu, hiduplah seperti lebah ya kan, dimanapun kamu berpijak, ambillah manfaat dan jadilah manfaat untuk sekitarmu gitu. Itu keren banget sih ya. Dan yang ingin aku tanya lagi nih, selain keresahan itu ada nggak sih peran orang lain, peran siapa aja nih yang berperan di pembentukan
Sun Usuluddin, atau sekarang ini Selira namanya. Boleh Ya, disebutin nggak orang? jadi pertama kali itu dulu itu memang sebenarnya stun pertama kali itu hanya ada lukis dan teater karena mungkin waktu itu gue cuma sanggup memegang lukis dan teater karena itu basic kesenian gue. Tapi ada beberapa orang yang meminta untuk ada kesenian lain. Contoh kayak di musik. Di musik itu ada namanya band. Band ini ya apa ya, gitaris abis ya. Kalau udah main gitar gila banget sih orang itu. Dan dia minta untuk Siapa? ada Bang Noven. Bang Noven itu dia Oh iya, minta Bang. Bang Noven. Dia minta untuk ada apa namanya, divisi musik kayak gitu. Nah divisi musik ya wes, kalau misalnya Bang Noven mau megang nggak apa-apa tuh, akhirnya diadakan lah divisi musik. Begitu kan sastra itu kan kalau nggak salah itu ya obrolan dirimu Tommy waktu itu. Ah, iya iya. Ya dulu Iya, ya. dirimu Tommy itu siapa lagi tuh. Dan um, pas itu Bang Ikhtiar masuk kan, biar itu sih kalian masuk orang yang penting dalam hal itu ketika pas lagi pertama kali pembuatan. Bang Ikhtiar ya, karena Oh. itu bisa berkembang dan ternyata apa ya, itu ibaratkan bayang, perkembangannya itu lebih cepat, bahkan seni itu bisa terkenal di daerah Lampung itu pas itu karena relasinya Bang Ikhtiar. Bang Ikhtiar kan masih lagi juga dia. Nah berkat dia itulah ini mungkin dikenal banyak orang, bisa prestasi, bahkan sampai ya ada yang sampai kancah internasional yang ikut kumpulan puisi. Iya, Terus aku dengar kok itu yang dapat itu penghargaan ya internasional. Selamat itu ya. sama juga yang ya udah bisa tampil di taman budaya, terus juga tampil Mm-mm. di apa UKM lain, di UKM BS Unila, pernah tampil di komunitas apa namanya, teater satu gitu. Karena jadi ya kalau kerja juga sih Bang Itiar itu. Kalau ditari itu hanya dia dan Susan itu Mm-mm. Oh, iya, Susan. itu yang bantu. Begitupun orang-orang terdekat yang support yang mensupport untuk di dalam pengurusan ketika itu, karena memang aku nggak mungkin dong bisa bergerak sendiri gitu kan, itu mustahil gitu. Ya, Terus sih pastilah kalau itu. alhamdulillah banyak orang baik. Alhamdulillah kita masih dikelilingi sama orang-orang baik. Terus kalau misalnya sekarang ini tuh masih bisa nggak sih daftar masuk ke komunitas ini tuh masih bisa nggak? Jadi gini, kemarin itu kan udah oprek, Gimana? oprek lagi ya, maksudnya kalau di angkatan kita ini, di angkatanku ini udah ya apa sun generasi satu. Nah kemarin alhamdulillah Oh, apa open recruitment dan udah dilakukan online secara offline dan online, dan alhamdulillah itu mm-mm. tambah anggota sekarang. Nah itu kemarin juga sama di oprek itu sekitar 200 lebih juga orangnya, tetapi yang keterima itu hanya 50 orang dari OCA dan kemarin, dan itu sudah penutupan gitu biasanya. Nanti kalau bisa Jadi mau emang, daftar lagi nanti. jadi emang untuk rekrutmen sendiri tuh ada apa gelombang-gelombangnya gitu. Apa sih nggak setiap saat nerima gitu, dan juga Iya, pastinya dari Selira itu ada kriteria tertentu juga ya untuk nerima anggota. sebenarnya gini, Selira itu menerima Iya kan orang-orang yang Selira? ya, serius dalam hal belajar ya. Selira itu nggak mengutamakan orang-orang yang Tapi lain lagi. apa ya, Selira nggak mengutamakan orang-orang yang jago atau yang hanya pengen nampang gitu. Maksudnya kayak dia pengen Hmm. jago-jagoan, dia punya kemampuan, tapi hanya cuma untuk jago-jagoan itu enggak. Justru itu nggak berguna di Hmm. Selira. Tapi orang-orang yang berguna di Selira adalah ketika orang yang mereka yang benar-benar tulus, niat, serius untuk belajar untuk bisa. Bahkan banyak pertanyaan yang ngomong gini, Kak, saya ini belum bisa, Kak. Contoh ya, misalnya di divisi musik. Kak, saya ini baru bisa belajar gitar, bukan kunci dasar aja saya masih belajar. Ya terus kenapa emang ya? Saya takut nggak diterima di dulu Sun ya. Saya takut nggak diterima di Iya. Sun.
Terus kata, ya emang kenapa? Lah intinya saya nggak ngebutuhin kamu jago atau enggak kok. Yang penting saya pengen minta seriusan kamu dalam belajar. Toh kalau kamu serius dalam belajar, kamu bakal bisa melampaui orang-orang yang jago itu sih. Itu. Jadi simple aja gitu. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Iya Iya, benar sih, karena kadang orang yang udah pinter kalau misalnya nggak dilatih juga bakalan hilang ya keahliannya. iyalah. Bener banget itu. Bener Pasti banget. kalau itu. Duh, aku lupa mau nanya apa. Nah, tadi kan udah kalau misalnya untuk open recruitment, jadi untuk teman-teman yang pengen gabung harus nunggu lagi ya, nunggu apa? Pembukaan anggota lagi kalau untuk Iya, ini. bener. Oh, gitu ya. Ya paling nanti Terus tahun ini, ajaran baru. mm, oh, nah kan udah apa namanya, udah perekrutan baru kemarin ya, baru kemarin selesai Desember. selesai apa? Desember kemarin ya. Nah, Ya, em, ada ini ya, ada tahapan-tahapan gitu ya untuk anggotanya tuh. ada, Pendidikan, ada nggak? Ada. ada, ada. Jadi Hmm. kalau di Selira ini itu ada namanya masa menuju Orca. Nah, masa menuju Mm-mm. dilakukan selama 3 bulan. Dan itu gunanya apa? Lagi-lagi dilihat keseriusan eh, dalam masa menuju Orca. Mereka boleh ikut latihan, tetap sebagai calon. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bukan aku. Ya, ya jadi lanjut ya. Jadi Lanjut. Aku kaget. masa menuju Orca itu tahap dimana melihat keseriusan dan memang potensi mereka juga sih. Ya apa namanya keseriusan, ya kompetensi juga dibutuhkan, tetapi lebih dipentingkan keseriusan. Masa menuju Orca itu untuk melihat karakteristik di anak itu, kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu karakteristik sifat sikapnya itu bagaimana, baru kita bisa menilai dia bakal serius atau enggaknya, kayak gitu sih. Itu masa menuju Orca. Nah nanti kalau udah melewati masa menuju Orca, maka adakan Orca offline gitu. Orca sebenarnya tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau misalnya offline dia harus melewati rapid test dan yang lain-lain dulu. Di dalam pandemi ini dia di rapid test baru bisa diizinkan apa namanya ikut. Nah kalau misalnya nggak ada rapid test yang kayak gitu, dia harus melalui online. Jadi intinya memang kuliah ini ya mencoba untuk bisa memahami kondisi dan tidak pernah menyerah dengan keadaan, kayak gitu sih. Jadi tetap bisa ngasih solusi untuk anak-anak yang niatnya serius tetapi memang ada kendala yang itu memang benar-benar ngebuat dia nggak bisa mengikuti order yang offline, maka adanya kita online. Kalau kemarin sih begitu, tapi kita kan nggak tahu, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga order itu adanya offline-nya aja gitu. Nah memang tidak dapat skill-nya offline. Orientasi Oh, calon jadi kalau anggota. misalnya pastinya kedepannya nanti ada ini kan, ada open recruitment lagi Ada, kedepannya. ada Ada. tenang aja, tapi di Nah, tahun ajaran baru. buat teman-teman yang mau daftar berarti boleh kepoin dulu kan, boleh cari informasi dulu nih, bisa prepare dulu kan, bisa prepare nanti sebelum ada apa open recruitment dia harus nyiapin apa gitu. Dan ini bisa tahu dari mana nih? Ada apa tempat Instagramnya ya yang bisa dihubungin? Bisa dilihat itu Ada apa nama Instagram? Instagramnya Seni Lima Rasa, Selira. Seni Lima Rasa Seni langsung ke 5. Seni Lima Rasa langsung ke Oh. Google pasti Ini ada. karena namanya jarang, jadi bakalan langsung ketemu ya kalau kita cari. Ya, dan alhamdulillahnya itu dapat nama yang memang itu jarang di komunitas-komunitas lain. Selira, mana ada komunitas Selira. Dan Ya, enak. selera. Selera jadinya mikir selera juga nih, kepikiran selera. Bisa kok. Sebenarnya nama komunitas itu sering banget banyak plesetan. Bahkan kemarin Sun aja Selera. yang artinya matahari, Sun itu kan matahari tuh yang bersinar lah. Itu banyak yang melesetin bahwa Sun itu kalau dalam bahasa Jawa kan cium. Nah, bahkan Iya, kayak gitu, cium lah. Terus bubur bayi lah. Gitu. Banyak yang melesetin gitu. asik. Bubur bayi. Mm.
Nah, Bang, eh, dari keresahan lo yang nggak ada apa sih ya? Dari keresahan lo yang tadinya karena nggak ada komunitas seni di kampus lah gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah lo sekarang punya komunitas yang sesuai sama apa yang lo mau. Satu pertanyaan gue nih sekarang. Are you happy? Oh, yes, that's right. Gak bisa bahasa Aku jadi Inggris. pengen pinter. Oh, Ya, gue bawaannya jadi pengen pinter gitu. jadi ya, Mev, gue Heeh. bener-bener apa ya, jujur, jujur banget dalam ketika gue ngebuat Sun ini, hobi gue, hobi gue itu sebenarnya nggak apa ya, malah kadang nggak pegang hobi gue sendiri. Tapi gue lebih banyak ngurusin anak-anak. Ya. Nah, Hmm. tetapi ketika gue ngeliat mereka tampil di depan umum, mereka bisa bahkan sampai yang sastra yang internasional itu, terus sampai mereka tampil di taman budaya, benar terus juga anak-anak tari yang memang dapat job sana sini. Ketika itu gue langsung ngerasa, ya Allah, susah gue ngungkapin itu serius. Itu gue bener-bener bahagia banget, serius. Itu ya, gue nggak bisa ngungkapinnya sih. Juga kebahagiaan itu nggak bisa gue ungkapin. Ketika gue ngeliat anak-anak kayak gitu bisa tampil di depan banyak orang gitu karena adanya komunitas ini, ada wadah ini, itu ngebuat gua bahagia. Nah, Bang, ada yang nanya nih. Dari Bang Fahrul Rozi, Bang Oji ya. Kak Oji, halo. Dia nanya nih, komunitasnya mau dibawa kemana? Nah, dari semua pencapaian yang udah didapat dari Selira ini, ada target apa lagi nih yang mau mau Selira capai dan mau dibawa kemana Selira ini? Ya, jadi sebenarnya gini, kemarin Selira itu sebenarnya pengen dibuat jadi UKMU, tapi Di kampus kita dikarenakan ya pastinya. ya UKMU karena memang Unrin UIN dan mahasiswa UIN, tetapi Pak Mukri ya agak di ini ya rektor maksudku. Iya, Pak. Pak Nggak Rektor, apa-apa tuh. Heeh. jadi dikarenakan Pak Rektor itu masih kayak apa ya, trauma dengan eh, UKM seni, jadi itu sangat sulit sih untuk mewujudkan UKM seni, sehingga ya itu yang ngebuat kami sebenarnya udah banyak upaya sih, udah banyak upaya untuk bisa nyampe UKMku. Itu udah kayak bentuk prestasi, terus apa namanya, menyusun segala administratif itu sudah, tapi berhubung ada traumatik terhadap UKM seni yang dahulu, eh, ya itu yang ngebuat sulit banget sih. Ya mungkin 5 tahun ke depan baru bisa jadi UKM. Untuk sekarang ini masih independen dalam bentuk komunitas gitu deh. Terus kalau target kira-kira kan itu untuk mau jadi di buku aja ya UKM. Kalau targetan terbesarnya itu ya bener-bener pengen, pengen banget ngebuat yang tradisional itu bisa apa ya, bisa diterima oleh zaman yang modern ini sih. Itu targetan lagi untuk membuat ciri khas tersebut itu butuh waktu dan butuh tahap-tahap ya, maksudnya kayak eh, belum tentu langsung bisa kayak gitu, tapi gue berharap sih kayak misalnya kesenian Lampung di sini tuh bisa apa ya, bisa dikenal di kalangan modern modern, karena memang kesenian di Lampung ini kalah sama kesenian di Jawa gitu loh. Excitednya orang-orang Jawa terhadap seni itu luar biasa loh di Jogja. Bahkan ada yang mereka yang menari seluruh itu, bahkan di apa namanya, ketika ada hari, bukan hari tari atau apa itu lupa gue, yang memang di ketika itu menari bersama, bahkan orang-orang di pinggir jalan itu ikut nari gitu, kayak orang-orang yang ada di mall-mall itu tetap ikut nari gitu, dan mereka apa ya, apresiatif dan kayak apa namanya tersebut. Nah sekarang di Lampung yang gratis dulu baru nonton, biasanya kayak gitu. Ya serius, jujur itu. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Jadi tadi bentar, sebelum ke pertanyaan itu, jadi ya selanjutnya pengennya tuh komunitas Selira ini bikin apa ya, menjadikan budaya-budaya tradisional ini tetap ada di era yang modern ini ya, Iya. yang gampangnya gitu. Oke.
setuju sih kalau itu. Kita jawab pertanyaan selanjutnya nih Bang. Ada lo bakalan jebur di komunitas itu sampai kapan? Jadi Bang Malik ini mau sampai kapan ada di komunitas ini? Sebagai pendiri, mau sampai kapan ada di Selira? Mungkin Ini satu. jadi gini, karena memang kalau dalam administratif sih, karena kemarin itu jabatan selama 2 tahun ya, pas lagi memang kesepakatan ketika pengurus sudah dibuat itu, mungkin tahun 2022 selesai. Cuman, kan karena ini komunitas yang bentuknya rintisan, gue akan bisa ngelepasin ini sampai komunitas ini bisa benar-benar berdiri, ya berdikari lah. Maksudnya benar-benar komunitas ini udah ajak dan bisa dilanjutkan dari apa namanya penerus-penerusnya gitu. Jadi kayak gue masih belum bisa yakin kalau gue bakal ngelepasin itu aja. Mungkin nanti kalau misalnya udah pergantian ketua umum, gue masih tetap ngontrol, gue tetap masih ngejagain, gue masih tetap ngarahin kayak gitu. Karena komunitas rintisan, organisasi rintisan itu gak semudah apa yang organisasi yang sudah ada secara administratif, secara apa ciri khas yang mereka notabene tinggal dilanjutkan gitu. Kalau komunitas rintisan ini sangat susah, itu sih. Nah, ini ngomongin komunitas rintisan ya. Yang pastinya kalau misalnya ada komunitas kayak gini, eh, Abang takut nggak sih kalau ada komunitas lain yang ngikutin eh, Selira ini? It's okay, kenapa enggak gitu. Terus sekarang kita Kalau misal juga responmu gimana nih kalau misalnya nanti ada eh, apa ya komunitas baru yang sama kayak gini? ya kenapa enggak What you want? apa ya Kenapa enggak? Berarti ya udah gitu. Maksudnya lo gue gitu ya. Yang penting Selira kayak tetap ada. Gitu. kayak kalau misalnya memang ada komunitas dan itu lebih baik dari Selira dan bisa lebih melebihi Selira, ya it's okay gitu, terserah. Karena memang toh lagi dalam lu niatnya baik untuk menghidupkan kesenian, kenapa enggak gitu. Kenapa gue harus musik lo yang memang mempunyai tujuan yang baik gitu begitu. Toh kalau misalnya bisa lah dibuat sparring partner, kayak misalnya ya kita kan butuh common enemy juga kan, musuh bersama gitu. Musuh bersama dalam hal ini kan yang penting sparring partner gitu. Kalau misalnya dia ada, oh berarti gue alhamdulillah dong. Kenapa gue bilang alhamdulillah? Karena adanya Selira ini memunculkan komunitas yang sama dalam bidang seni dan itu makin ramai dong. Jadi kontestasinya tuh makin seru gitu kan. Jadi kesenian tuh makin hidup dong. Kayak gitu. Ya, Iya. ya kita Justru memang harus open berarti mind. misi lo berhasil Sumpah gitu sebenarnya kalau maksudnya. kayak gitu ya nggak sih? Misi lo itu dia misi lo gimana caranya budaya tradisional ini tuh eh, tetap ada di era modern ini. Dan kalau misalnya hadir komunitas-komunitas seni lainnya justru misi lo berhasil karena makin banyak orang-orang yang tertarik untuk mengembangkan seni. Ya nggak? Iya, justru itu. Aku makin seneng kok kalau misalnya. Soalnya gini, apa namanya kayak kemarin tuh kalau nggak salah ada salah satu anak Arabia yang ketika itu ngedeketin gua, dia ngomong dia pengen ngediriin kayak musik di Arabia gitu. Ya silahkan gue kasih tahu arahannya, ini kalau lu pengen buat gini gini gini, tentu gue kasih tahu runtutannya gimana lu kalau mau buat, ya tergantung anak itu sanggup apa enggak kayak gitu. Itu kayak memang gue bilang gue simple, ketika nggak ada ya gue buat. Ya perkataan itu memang terlalu simpel di mulut tapi dilakukan ya gimana ya, lu lakuin sendiri Ya, lah kalau lu mau jadi lah. gitu. Ada pertanyaan lagi nih dari lagi-lagi Kak Oji, dia nanya how to making regeneration. Jadi gimana caranya ngebuat regenerasi di Oke, Selira ini? jadi kalau misalnya tanya gimana caranya gue membuat regenerasi itu, how to making regeneration, dia asik bahasa Inggris. Itu gini, eh kemarin kan ada apa orca online itu, orca ada melalui orientasi calon anggota, dan ketika mereka sudah diresmikan menjadi anggota, nah itu ada namanya ketua angkatan. Gue sudah melakukan untuk apa ya, ngebuat mereka ada ketua angkatannya, dan pengurus itu ada sekretaris dan bendaranya itu khusus untuk angkatan mereka, dan mereka biar supaya terlatih untuk memanajemen angkatan mereka gitu. Tetapi yang gue lakukan ke mereka, kamu orang gak usah pusing-pusing untuk mikirin sistem,
kamu orang nggak usah pusing-pusing mikirin bagaimana caranya mekanisme cara latihan atau mekanisme hal-hal yang begitu rumit untuk kayak skala administratif dan yang lain itu nggak usah mikirin itu. Gue pengen kamu orang fokus untuk eh, fokus untuk mempererat kekeluargaan, solidaritas kamu orang, cukup itu aja. Karena nanti ketika kamu orang menjadi pengurus baru gitu, karena gue yakin ketika mereka sudah mendapatkan hubungan emosional yang kuat, ketika mereka sudah menjadi keluarga, kalau misalnya nanti mereka jadi pengurus, gue yakin dia orang bakal kompak dan bakal bisa sama-sama mengerti gitu. Intinya lo untuk jadi pengurus itu butuh pendewasaan yang sangat luar biasa. Lo nggak bisa ikut lo ketika jadi pengurus. Bisa lu lagi ada masalah dengan keluarga, masalah dengan temen lu, nggak bisa itu langsung dibawa ke organisasi karena itu nggak fair gitu. Nah jadi biar dibuat kayak gitu, dan kadang ada hal yang ternyata di luar dugaan. Kalau mereka yang memang belum kayak kemarin tuh anak-anak Sun generasi 2, Sun lagi belum bisa move on, Kelira maksudnya, Kelira generasi 2 itu mereka ternyata di luar dugaan. Tidak hanya mempererat kekeluargaan, ternyata mereka memikirkan bagaimana penghasilan Sun, karena notabene Sun ini masih independen, tidak ada pemasukan uang dari mana kecuali kalau bukan usaha sendiri ya. Nah ternyata mereka memikirkan kayak itu gitu. Mereka kan kemarin ada yang bilang, Bang gimana kalau kita ngebuat angkringan, kita buat angkringan itu pendapatannya untuk Sun dan orang yang kita, jadi toh juga itu bisa jadi kita nanti kita bisa ada yang live musik di situ. Kalau orang datang itu kan asik, kita kita iringin. Toh kita ini bukan hanya namanya mengiringi aja, tapi memang kita yang sudah terlatih gitu. Memang kita sering latihan bagaimana keilmuan tentang dunia permusikan gitu. Sampai mereka kayak gitu mikir ternyata. Dan itu mind blowing banget sih menurut gua. Tidak disangka ya kalau misalnya justru orang-orang yang baru datang tapi mungkin dia udah ngerasa punya rasa kekeluargaan, langsung ngemikirin gimana caranya keuangan di Selira ini tuh berjalan dengan lancar, jadinya komunitas Selira ini tetap ada dan berkembang terus gitu ya. Iya, betul banget. Aku ada pertanyaan satu lagi tapi aku lupa ini, bentar. Ya, soalnya ngedengerin kamu ngomong itu ya Bang ya. Apa ya? Tadi aku nanya peran udah, are you happy? Udah. Apa ya? Ini teman-teman ada yang punya pertanyaan nggak sih? Dari sini yang nonton siapa aja? Lupa. Apa sih ya? Padahal aku tulis loh, tapi ini satunya emang lupa aku tulis. Oh iya, gimana? Kan dirimu nih masih mahasiswa ya, sama kayak aku, masih semester 6 kita. Ya. Nah, gimana caranya bisa bagi waktu sampai ngediriin si komunitas ini? Kuliah lo tetap lancar kan? Lancar. Nilai juga tetap bagus. Nah, itu gimana bagi waktunya? Kalau bagi waktunya gini sih, biasanya memang kalau gue contoh kayak misalnya ada tugas makalah atau kayak untuk kelompok, biasanya kayak minta bantuan teman kayak dia yang bagian ngetik, kalau gue nyari materinya kayak gitu sih. Ya simpel aja, nanti ketika ini tinggal dipelajari. Terus kalau misalnya presentasi tinggal presentasi. Ya tergantung kita atur jadwalnya sih, ya wayahnya kuliah, wayahnya organisasi kayak gitu sih. Pernah nggak sih ngerasa males karena terlalu banyak kerjaan, itu terlalu banyak tugas kuliah misalnya, terlalu banyak urusan di komunitas ini? Pernah nggak ngerasa males? Dan gimana cara ngatasin rasa males? Enggak sih. Versi Gimana ya? Itu pernah terjadi, apalagi kuliah online ini ya. Ya lo tau lah, gue kayak respect banget sih kuliah online karena memang iya tahu serba formalitas gitu loh, maksudnya cuman assalamualaikum Bu, siap Bu, makasih Bu, siap Pak, makasih Pak, gitu aja loh. Keilmuannya tuh masih kurang, cuman ya kadang inget lagi sama orang tua gitu loh. Itu sih yang membuat
ya langsung kayak aduh ayolah gerak lagi lah kalau males gitu sih. Jadi mungkin gue lebih excited ketika offline ya. Offline gue tetap lancar-lancar aja. Ya memang gue akuin sih apa kuliah gue nggak selancar offline gitu. Karena offline tuh gue lebih excited karena ilmunya lebih jelas gitu. Tapi kalau online Iya. sebenarnya ketika menurut presentasi itu sih lancar-lancar aja. Jadi itu ya balik lagi emang kalau misalnya ini sih pertanyaan yang umum banget kalau menurut aku. Gimana caranya kamu bagi waktu? Terus kok bisa sih kamu misalnya nih kayak abang ya eh, aktif di sana sini tapi kuliah tetap lancar gitu. Itu semua tuh balik lagi ke kemauan diri kita nggak sih sebenarnya? Kita mau nggak ngelawan hal-hal yang bikin kita males dan nggak maju gitu nggak sih sebenarnya kalau menurutmu? Jadi gimana sih biar supaya kita tuh nggak malas gitu. Karena gue selalu inget gue hidup gak cuma di sekarang gitu maksudnya. Gue hidup bakal di masa depan juga gitu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah ngasih panjang umur gitu kan. Toh kita juga harus punya Hmm, rencana sendiri gitu kan untuk kedepannya gimana. Allah juga punya rencana lain gitu kan. Tetapi apa salah kalau kita membuat rencana-rencana kita sendiri gitu kan. Nah jadi memang ketika gue lagi males-malesan atau berapa gitu itu langsung ngebuat gue inget lu hidup di zaman sekarang maksud gue lu bakal hidup di zaman masa depan juga kalau misalnya kita tuh apa ya kalau kita mau tahu masa depan kita tergantung bagaimana kita sekarang sih jadi kayak gitu gitu sih jadi memang hmm, uh, bener-bener kayak kadang juga gue tuh kayak insting gitu loh maksudnya kayak untuk membagi ya maksudnya kayak membagi karena memang ikut banyak sana sini gue tuh kayak ngebagi yang mana yang lebih prioritas maksud nggak oke. Iya ya. sering banget itu ada waktu yang tabrakan itu sering banget karena yang gue ikutin kan gak cuma selera doang gitu ya dan yang lain-lainnya Ya. nah sering banget kan gue nggak akan pernah ninggalin tanggung jawab ketika gue udah dapet amanah gue akan ninggalin tanggung jawab apa tanggung jawab gue selain itu hubungan hablum tapi itu juga kan tetap ada apa hablum minallahnya ya maksudnya itu ada lu nggak menjalani itu lu termasuk orang munafik gitu lu bakal ada Hmm, hubungan sama akhirat gitu maksudnya nah jadi iya. kita eh, ada prioritas yang lebih besar tapi gue juga punya tanggung jawab di sini dan gue juga punya tanggung jawab yang lebih besar di sana nah gimana caranya tanggung jawab gue yang kecil ini itu harus ada yang nge-handle biar gue bisa langsung ke prioritas yang lebih besar tanggung jawab yang lebih besar jadi benar-benar Oke, memastikan oke, bahwa oke. tanggung jawab ini harus ada yang menggantikan gue dulu gue minta tolong siapa Hmm. ya itu sih gunanya untuk kita bersosialisasi dan memang humble sama orang-orang untuk melakukan hal-hal baik supaya orang itu ketika kita minta tolong dia nggak akan nolak gitu. Dan begitupun kita ketika kita tolong lagi kita mampu dan kita tolong kayak gitu sih kalau kita nggak mampu carikan orang yang bisa menolong itu aja. Oke, jadi aku ambil kesimpulannya kalau misalnya ini tuh lebih ke kita tuh pilih sesuatu yang sesuai sama prioritas dan jangan pernah ninggalin tanggung jawab dari pilihan yang udah kita pilih. Gitu kan? Oke itu mantap. Oke. Alhamdulillah ini kita udah kurang lebih 1 jam. Enggak ding, belum sampai Wah 1 jam kayaknya dingnya. Tapi semua ya pertanyaan dan semua kepoan aku tentang selera dan tentang semangat kamu tadi lo sekarang kamu tentang semangat lo bang buat ngedirin selera ini sudah terjawab dan semoga teman-teman di sini yang nanti yang nonton IGTV juga terbantu ya kalau misalnya mau daftar di Selira gampang banget tadi tinggal cek @selira seni 5 rasa untuk kalau misalnya mau gabung nanti bakalan ada oprek-oprek selanjutnya angkatan ketiga ya nanti ya Sun. ya generasi Maksudnya tiga ada angkatan generasi ketiga buat yang pengen gabung di Seni Lima Rasa nih tinggal cek aja IG-nya pantengin terus info-infonya dan yang pastinya kalau misalnya mau berhubungan langsung sama Bang Malik bisa follow langsung di @bukanmalika. Bang makasih banget ya sharing malam ini. Alhamdulillah aku ngedapetin banyak hal sih yang
baik-baik dari obrolan kita malam ini. Semoga Bang Malik juga demikian. Amin. Lancar terus seliranya, komunitas seliranya. Semoga bisa memberikan manfaat ke masyarakat banyak. Dan yang Amin. pastinya buat dirimu, bermanfaat buat dirimu. Alhamdulillah Mak, lagi nih, alhamdulillah lagi. Makasih banyak udah mau ngobrol di Ngode Semesta konten yang gabut ini. Lancar terus ya Semangat terus pokoknya. Kak. Lancar Ada ini semesta. nggak Bang? Ada lagi nggak yang mau disampaikan ke aku atau ke teman-teman yang nonton ini? Apa ya? Ya, Apa? Motivasi lah, gimana ya? motivasi. Hidup itu ya teruslah menebar manfaat yang banyak gitu ke orang lain, tapi jangan lupa dan sampai kita dimanfaatin orang. Ah, sip. Malik 2021. Teruslah menebar manfaat untuk orang lain, tapi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain. Malik 2021. Oke, noted. Makasih Oke. malam ini. Lancar terus puasanya ya. Semangat besok puasa kedua Ramadan. Makasih ya, Bang. Aku tutup ya. Assalamualaikum. Dadah. Nah,